Baik, selamat pagi pemirsa, salam jumpa. Obrolan pagi AFB TV Kupang kembali menemani Anda bersama saya David Plaikol. Berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Manggarai Barat, kembali lagi kalau kemarin kita sudah mendengar informasi dari Bupati Manggarai Barat. Nah, ini pagi ini pemirsa kita juga mau tahu juga ini bagaimana perkembangan sekarang ini dari sisi keamanan ya, berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Manggarai Barat. Dan nanti kita akan ngobrol bersama dengan Kapolres Manggarai Barat, AKBP Handoyo Santoso, SIKMSI, yang nanti sebentar kita akan ngobrol bersama. Dan sebelum saya menyapa Kapolres Manggarai Barat, saya mau menyapa untuk Anda semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas pagi ini. Dan untuk Anda yang sementara menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar juga sampai saat sebentar nanti buka ya. Baik, di pagi ini pemirsa kembali lagi berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Manggarai Barat. Ini kalau berbicara soal COVID-19 menjadi isu atau bencana dunia ya, menjadi bencana dunia yang sementara ini dalam proses penanganan tentunya untuk bagaimana kita juga bisa keluar dari wabah COVID-19 ini. Baik, dan sudah terhubung di telepon ya, WhatsApp, ada Kapolres Manggarai Barat, saya langsung sapa. Selamat pagi Pak Handoyo Santoso. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, David dari AFB TV Kupang, Pak Kapolres Manggarai Barat. Baik, ini tentang penanganan COVID-19 di Manggarai Barat, Pak Kapolres. Dan juga tentunya ini kalau kita melihat untuk Manggarai Barat menjadi pintu masuk juga, ini terkenal dengan pariwisatanya sangat eksotik sekali untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk wilayah Manggarai Barat sendiri, Pak Kapolres, ini berkaitan dengan bagaimana juga kesiapan dari kepolisian juga untuk memberikan juga kenyamanan, ya ini mendirikan posko-posko juga di desa-desa. Seperti apa, Pak Kapolres? Mungkin bisa digambarkan. Baik, terima kasih. Jadi dari yang Manggarai Barat dalam hal ini dalam melaksanakan kegiatan pencegahan Ya. penyebaran COVID-19, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya yaitu kegiatan himbauan yang kita laksanakan kepada masyarakat, baik itu dari pagi hari maupun di malam hari. Himbauan itu berkaitan dengan maklumat Kapolri dan bagaimana menjalankan protokol kesehatan COVID-19 itu sendiri. Ya. Baik, Pak Kapolres. Ini juga berkaitan dengan bagaimana juga dari pihak kepolisian sendiri untuk bekerja sama juga dengan masyarakat. Nah, sekarang ini kan semuanya di rumah, aktivitas semuanya di rumah, dan pihak kepolisian yang artinya ini untuk menjaga keamanan, kenyamanan dari masyarakat itu sendiri juga. Bagaimana dengan aktivitas kerja bakti, mungkin seperti apa perkembangan di Manggarai Barat, Pak Kapolres? Baik, untuk aktivitas dari masyarakat Manggarai Barat ini selama ini masih berjalan normal, namun perlu diketahui bahwa pencegahan COVID-19 ini masyarakat merupakan garda terdepan untuk melaksanakan pencegahan penyebaran virus COVID itu sendiri. Jadi masyarakat itu harus mematuhi apa-apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah dalam hal protokol kesehatan COVID-19. Baik. Sejauh ini seperti apa kepatuhan dari masyarakat, Pak Kapolres? Untuk di desa-desa, saya selaku Kapolres Manggarai Barat telah memerintahkan seluruh Kapolsek dan Babin Kamtipas kami untuk terus memantau orang-orang yang memang menurut data Dinas Kesehatan atau dari gugus tugas melaksanakan karantina mandiri di rumah. Jadi Babin Kamtipas kami dan Kapolsek kami bersama-sama dengan Babinsa dengan TNI
dan gugus tugas melaksanakan pemantauan orang-orang yang memang oleh gugus tugas direkomendasikan untuk karantina mandiri di rumah. Oke, baik. Nah, ini kita sudah masuk dalam bulan Ramadan, Pak Kapolres Manggarai Barat. Ini tentunya juga pekerjaan berat juga dari pihak kepolisian, tentunya juga untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, sejauh ini di wilayah Manggarai Barat sendiri, Pak Kapolres, ini perkembangannya seperti apa? Apakah juga berkaitan juga dengan arus mudik ya, Pak Kapolres? Sejauh ini seperti apa? Untuk maklumat dari Bapak Kapolri itu sendiri, sudah kita sosialisasikan sampai tingkat desa dengan menggunakan babin kantipas kami. Selalu setiap hari, hampir setiap hari kita sosialisasikan agar masyarakat mengerti apa yang isi terkandung di dalam maklumat itu sendiri. Jadi selain maklumat juga kami mensosialisasikan bagaimana cara protokol kesehatan, hidup sehat, cuci tangan sebelum masuk rumah, sebelum melakukan kegiatan. Itu juga kita lakukan. Kita bersama-sama dengan TNI di tingkat desa dengan Babinsa, kita selalu melakukan itu tiap hari. Oke, baik. Tentunya di saat kalau masyarakat atau ada oknum yang tidak bertanggung jawab, istilahnya masih melanggar seperti itu, Pak Kapolres. Tentunya juga ada sanksi yang diberikan. Seperti apa, Pak Kapolres, sanksi yang diberikan? Baik, untuk bansos kami sudah kemarin diperintahkan untuk memberikan bansos kepada orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Ya, ya. Baik, dan kembali lagi ini di saat kalau mengurus akan masyarakat ini, bagaimana juga dari pihak aturan itu dilanggar, ada sanksinya. Seperti apa sanksi yang diberikan di saat kalau masyarakat itu masih melanggar, Pak Kapolres? Kalau masyarakat melanggar aturan itu dalam COVID ini, apakah ada sanksi? Untuk bila ada masyarakat yang melanggar di aturan COVID ini, tentu akan dikenakan sanksi oleh pihak kepolisian. Untuk contohnya, kalau untuk yang ada penyebaran hoax, Polri akan menyebar hoax itu di media sosial dengan internet dengan pasal 28 ayat 1, di mana bunyi setiap orang dilarang untuk menyebarkan berita bohong. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu tentang hoax. Baik. Oke, nah kita kembali ke wilayah Manggarai Barat berkaitan ini kenyamanan juga dari darat, laut, udara. Ya, kita tahu bersama juga untuk baik itu penerbangan, pelayaran, ini sudah dibatasi, terkecuali untuk logistik ya. Untuk logistik ini tetap berjalan aktivitasnya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan, Pak Kapolres, ini untuk masyarakat yang tentunya mau balik mudik, yang mau pulang mudik ke Manggarai Barat. Kesiapan dari kepolisian di lingkup Manggarai Barat sendiri seperti apa, Pak Kapolres? Untuk mudik ini tentunya harapan dari kepolisian agar masyarakat mematuhi apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden. Ya, ini kepolisian sebagai garda terdepan juga untuk bagaimana juga memberikan lagi kembali untuk kenyamanan kepada masyarakat. Nah, ini di saat seperti sekarang ini kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Tentunya juga harga-harga barang ini mulai ada pergerakan sedikit-sedikit nih, Pak Kapolres. Nah, ini bagaimana dari kepolisian juga bersama dengan stakeholder terkait juga untuk melaksanakan atau artinya ini menjaga juga supaya barang atau ya kebutuhan bahan pokok di wilayah Manggarai Barat ini juga aman, terkendali, kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira seperti apa, Pak Kapolres? Baik, untuk kegiatan kami untuk dalam rangka pencegahan penyebaran COVID ini, seperti saya sudah sampaikan tadi di awal, kami melaksanakan kegiatan himbauan kepada masyarakat. Kami laksanakan baik itu pagi hari maupun di malam hari. Kami akan menghimbau masyarakat yang masih bergerombol
dengan agar mematuhi aturan-aturan dari protokol kesehatan mengenai COVID-19 ini. Jadi harapan kami kepolisian bahwa masyarakat harus sadar akan tentang protokol kesehatan ini sendiri. Baik, ini untuk wilayah perbatasan ya antara Kabupaten Manggarai Barat dan juga kabupaten yang lainnya untuk transportasi darat, kurang lebih seperti itu Pak Kapolres. Ini untuk menjaga juga untuk bagaimana juga COVID-19 ini tidak masuk ke wilayah Manggarai Barat. Seperti apa Pak Kapolres? Baik, himbauan untuk masyarakat agar selalu mematuhi apa-apa yang sudah diinstruksikan atau diatur di dalam pencegahan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah. Jadi saya harapkan kesadaran masyarakat akan kesehatan itu sendiri. Jadi jadikanlah diri sendiri sebagai garda terdepan dalam pencegahan COVID-19 ini. Baik, baik. Oke, baik. Dan yang tentunya juga ini harapan dari Kapolres Manggarai Barat dalam bulan suci Ramadan dan juga untuk penanganan COVID-19 untuk wilayah Manggarai Barat. Oke, baik Pak Kapolres, halo. Baik, nampaknya kita masih mengalami gangguan bersama dengan Kapolres Manggarai Barat, AKBP Handoyo Santoso, SIK MSI, pemirsa. Ini sudah digambarkan bagaimana situasi terkini juga berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Manggarai Barat dan juga ini memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya juga aturan atau protap yang sudah diberikan dari pemerintah pusat yang sementara ini juga dijalankan oleh semua kita ya, tentunya dipatuhi oleh masyarakat sehingga COVID-19 ini juga boleh berlalu dan juga berkaitan dengan bagaimana juga penanganan terhadap harga kebutuhan bahan pokok ya di pasaran yang kita tahu bersama memasuki bulan suci Ramadan ini ada beberapa kebutuhan bahan pokok juga yang mengalami kenaikan ya, kurang lebihnya seperti itu pemirsa, tetapi juga diharapkan juga agar kebutuhan bahan pokok ini juga dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat merasa nyaman. Kembali lagi pesan yang tadi saya tangkap juga dari apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh Kapolres Manggarai Barat AKBP Handoyo Santoso SIK MSI bahwa kita menjaga social distancing, aturan atau protap yang sudah diberikan ini supaya kita menjaga dengan cara selalu hampir sebagian kita juga sudah tahu, sudah mengetahui di saat kalau mau keluar bepergian dengan hal-hal yang sangat penting ini supaya menggunakan masker pemirsa dan jangan lupa juga untuk menjaga jarak dan tentunya ini pesan yang sudah disampaikan dan juga perhatian dari kita semua pemirsa untuk mencegah akan virus corona ini supaya cepat berlalu dari dunia ini ya, dari kita semuanya tentunya juga untuk kita untuk menjaga atau mentaati aturan yang sudah diberikan oleh dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang sementara ini juga sementara dijalankan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sekali lagi terima kasih juga untuk Kapolres Manggarai Barat AKBP Handoyo Santoso SIK MSI yang sudah berbagi informasi langsung dari Manggarai Barat. Untuk Anda juga pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan pagi spesial bersama dengan Kapolres Manggarai Barat menjadi informasi yang menarik untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Saya David Plaikol mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari yang baru ini dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang sementara menjalankan. Saya David Plaikol, sampai jumpa.